Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Eka Nurila ini dengan NIM 2104326200509 dari Offering Pendidikan Agama Islam D25. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang bab korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai hukuman apa yang pantas bagi pelaku korupsi. Sebelum itu, korupsi dalam Islam merupakan perbuatan yang melanggar syariat. Syariat Islam ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqasidus syariah. Dalam agama Islam juga memandang korupsi ini sebagai kemungkaran, yaitu perbuatan buruk yang diwujudkan dalam bentuk penyuapan, penggelapan penguasaan sesuatu secara batil, kemudian menetapkan kebijakan secara sepihak, ketertutupan, penyelewengan hak. Kemudian dari sudut pandang hukum sendiri, tindak pidana korupsi ini secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana memperkaya diri, kemudian orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyebab korupsi ini bisa bermacam-macam tergantung konteksnya. Biasanya media sering mempublikasikan kasus korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan dalam pemerintahan. Namun dalam faktanya, korupsi itu sebenarnya telah terjadi dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang lebih kompleks. Sebagai contoh dari penyebab tersebut yaitu yang pertama, lemahnya keyakinan agama orang tersebut, yang kedua, pemahaman agama yang keliru, ketiga, adanya kesempatan dan sistem yang bisa dibilang rapuh, yang keempat, mentalitas orang tersebut yang rapuh, kemudian yang kelima, faktor ekonomi atau pendapatan yang kecil. Ini juga menjadi penyebab orang melakukan korupsi. Kemudian yang keenam, penegakan hukum yang lemah. Yang ketujuh, faktor budaya, dan masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang tersebut melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan hukuman yang pantas bagi para pelaku korupsi ini seharusnya setara dengan apa yang telah dia lakukan, di mana koruptor ini sudah merugikan orang lain dan juga sampai merugikan suatu negara. Di Indonesia ini, hukuman yang diberikan oleh para pelaku koruptor banyak yang tidak masuk akal, apalagi jika koruptor tersebut memiliki dampak atau mempunyai pengaruh bagi suatu kelompok tertentu. Hukumannya tidak terlalu berat. Banyak dari masyarakat yang juga prihatin dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia, di mana hukuman yang dijatuhkan di Indonesia ini yaitu hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda berupa uang, di mana hal ini banyak yang tidak menimbulkan efek jera terhadap para pelaku. Seharusnya para pelaku korupsi yang sangat merugikan ini dihukum dengan kurungan penjara, kemudian ditambah juga dengan misalnya hukuman finansial yang diperberat sehingga pelaku jatuh miskin, kemudian dipecat atau kehilangan posisi tanpa bisa menjadi pejabat lagi atau pegawai lagi, kemudian larangan untuk maju sebagai pejabat publik. Selain itu, sanksi sosial juga bisa menjadi salah satu cara efektif untuk menghukum koruptor. Sanksi sosial ini yaitu berupa mematikan eksistensi di tengah masyarakat, misalnya saja yaitu memiskinkan para koruptor tersebut. Jadi apabila eksistensinya di tengah masyarakat ini dihilangkan, maka kemungkinan akan memberikan efek yang jera bagi pelaku tersebut. Akan tetapi hal ini juga tergantung hukum negara yang sudah ditetapkan. Kita tidak bisa menghakimi seseorang dengan misalnya Anda telah merugikan negara sebesar sekian rupiah, Anda harus dihukum ini. Kita harus kembali lagi kepada aturan negara, karena negara Indonesia adalah sebuah negara hukum. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.